Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnita Lansmaria Ritonang. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung di Prodi Sosiologi Agama dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen. Dan di video kali ini saya akan membahas komunikasi antar budaya di masyarakat Kelurahan Kalangan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai pengantar kita, bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang majemuk dan heterogen. Beraneka ragam suku bangsanya mulai dari budaya, agama, dan adat istiadatnya. Semua itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Misalnya dalam upacara adat, rumah adat, baju adat, nyanyian, dan tarian daerah, ataupun alat musik dan makanan khasnya. Konsep kebudayaan Indonesia dibangun oleh pendahulu bangsa Indonesia. Konsep kebudayaan di sini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah takwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai itu ada di dalam budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah. Sebagaimana ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia, sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang berbeda-beda. Maka dari itu sudah pasti berbeda pula komunikasi dan budaya antara suku yang satu dengan suku lainnya. Misalnya bahasa, kepercayaan, watak, adat istiadat, dan lain sebagainya. Realita yang terjadi sekarang adalah jika suatu daerah yang multikultural hidup dalam lingkup yang sama dan terjalin komunikasi antar budaya maupun terjadinya akulturasi kebudayaan di dalamnya, maka perlu diapresiasi yang tinggi, yang paling ampuh dan meredam konflik masing-masing di daerah, sehingga tercipta kerukunan antar etnik. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik meneliti dengan judul komunikasi antar budaya pada masyarakat di Kelurahan Kalangan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebelum kita masuk dari inti makalah yang ada, kita harus mengenal dulu apa itu komunikasi, budaya, dan lainnya. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communication, membentuk kata benda communio yang dalam bahasa Inggris disebut dengan communion, yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, ataupun hubungan. Karena untuk melakukan komunio diperlukan usaha dan kerja. Kata komunio dibuat kata kerja, communicate, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan orang lain, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, ataupun bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, berteman. Jadi komunikasi berarti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, ataupun hubungan. Menurut Hartland Janis Kelly, didefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses di mana seorang individu atau komunikator mengirimkan stimulus untuk mengubah perilaku individu lainnya atau audiens. Sedangkan West dan Turner mengatakan bahwa komunikasi adalah proses sosial di mana menggunakan simbol untuk membentuk dan menafsirkan makna dalam lingkungan mereka. Sedangkan ungkapan budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti akal budi, pikiran yang sesuai termanifestasi dengan akal budi. Begitu pula seperti yang dipaparkan dalam Kamus Bahasa Inggris versi Oxford, kebudayaan diartikan sebagai kultur yang berarti perkembangan pemikiran atau mind dan kerohanian atau spirit sekelompok manusia melalui latihan dan pengalaman. Clifford Geertz sebagaimana dikutip Irwan Abdullah menyatakan bahwa kebudayaan itu adalah sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik yang dengan strategi manusia dapat berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan attitude dalam kehidupan. Pembahasan selanjutnya adalah komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa dari ras, etnis, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Sebagaimana pendapat Alo Liliweri mengatakan sebagai interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Komunikasi antar budaya ini terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesan adalah anggota suatu budaya lainnya.
Kelurahan Kalangan Indah adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayah kelurahan ini mencapai 1 km kuadrat dan memiliki jumlah penduduk 863 jiwa. Penduduk memiliki beragam suku, agama, dan adat istiadat termasuk di kelurahan ini. Masyarakat dari suku pesisir dan Batak merupakan penduduk asli di daerah ini, dan ada juga pendatang seperti suku Jawa, suku Minangkabau, suku Nias, Aceh, dan lainnya. Berdasarkan dari data BPS Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020 mencatat keberagaman penduduk didasarkan pada agama yang dianut. Penduduk di kelurahan ini yang memiliki agama kekristenan berjumlah 74%, di mana Protestan 61 dan Katolik di 13%. Yang umumnya dipeluk penduduk dari suku Batak dan Nias. Kemudian yang memeluk agama Islam berjumlah 25%, yang umumnya dipeluk dari penduduk pesisir Jawa, Minangkabau, dan sebagainya. Kelurahan Kalangan Indah ini banyak penduduk aslinya berasal dari etnis pesisir dan Batak, dan ada juga suku pendatangnya dari suku Nias, Minangkabau, Aceh, dan lainnya. Begitupun dengan bentuk komunikasi yang ada di Kelurahan Kalangan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapteng ini terjalin dengan sangat baik, karena perbedaan etnis yang ada di kelurahan ini membuat keadaan sekitar lingkungan kelurahan ini jauh dari masalah sosial yang melibatkan etnis di dalamnya. Kelurahan ini yang mencangkup penduduk aslinya suku pesisir dan suku Batak maupun suku pendatang yakni suku Nias, Minangkabau, Jawa, dan lain-lainnya, itu membuat suatu keunikan masyarakatnya tersendiri dalam berinteraksi. Sekarang di Kelurahan Kalangan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapteng ini, suku asli Batak dan pendatang lainnya sudah ikut berbaur dan sangat lihai untuk menggunakan bahasa pesisir untuk berinteraksi dengan penduduk aslinya. Bahkan suku-suku tersebut juga mengikuti dan mempelajari suatu bahasa yang mereka dengar. Seperti itu yang dikemukakan oleh Lili Wery tahun 2004 halaman 12 dengan fungsi komunikasi antar budaya. Praktek komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda, kebudayaan berfungsi untuk saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antar budaya, fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungan. Bagian B adalah menjembatani. Dalam proses komunikasi antar budaya, maka fungsi komunikasi yang dilakukan antara dua orang yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Fungsi menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan. Keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. Fungsi ini dijalankan pula oleh berbagai konteks komunikasi termasuk komunikasi massa. Halo teman-teman semua, semoga video kali ini bermanfaat untuk semua. Sekian yang dapat saya sampaikan dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.